Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Fitriani dari kelompok 8 akan menyampaikan mengenai media pembelajaran berbasis konvensional dan teknologi informasi. Seiring perkembangan zaman, maka dunia pendidikan pun mengalami perkembangan yang pesat, sehingga menuntut adanya perubahan-perubahan yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan dinamika yang berkembang, sehingga hasilnya pun akan dapat bersaing di kancah percaturan global. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan suatu negara ataupun bangsa merupakan sumbangsih dari bagaimana negara tersebut memberdayakan sektor pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal segenap komponen-komponen dalam pendidikan tersebut. Yang pertama, pengertian media. Media merupakan kata serapan dari bahasa Latin, yaitu medium. Kata ini memiliki padanan kata pengantar atau perantara, menurut Mierso pada tahun 1984. Karena sifatnya sebagai perantara, maka media ini digunakan sebagai pengirim informasi, juga memiliki fungsi sebagai sumber atau sekaligus penerima informasi, menurut pribadi pada tahun 2017. Media juga berperan dalam proses komunikasi sebagai alat pengirim yang mentransmisikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media ini adalah sarana atau alat yang dipergunakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud pemikirannya yang dalam istilah ilmu komunikasi disebut dengan istilah pesan dari komunikator kepada penerima pesan, dengan harapan akan terjadi perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku pada diri si komunikan sesuai pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan menggunakan alat-alat tertentu. Yang kedua, jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Rudy Bells, membagikan media secara umum ke 8 bagian. Yang pertama itu media audiovisual gerak seperti film bersuara, film pada televisi dan animasi. Yang kedua itu media audiovisual diam seperti slide. Yang ketiga media audio semi gerak seperti tulisan bergerak bersuara. Keempat, media visual bergerak seperti film bisu. Kelima, media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, foto. Keenam, media semi gerak. Ketujuh, media audio seperti radio, telepon, pita audio. Kedelapan, media cetak seperti buku, modul. Namun dari 8 pembagian itu dipilih 3 media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu pertama media auditif, di mana media ini hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape record. Yang kedua itu media visual, di mana media ini hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Yang terakhir itu media audiovisual, di mana media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik dari segi penyajian dan penggunaannya. Jenis ini juga dibagi menjadi 2 macam media. Yang pertama, audio visual diam, yang menampilkan suara dan visual diam seperti film sound slide. Yang kedua itu audio visual gerak, di mana media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, videocast, dan VCD, menurut Sadiman pada tahun 2012. Yang ketiga, pemanfaatan media dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran. Menurut Penny A. pribadi pada tahun 2017, keperluan media adalah untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi akan memberikan manfaat bagi penggunanya, yaitu yang pertama, penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi bersifat standar. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. Penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Meningkatkan kualitas proses belajar. Proses belajar menjadi lebih fleksibel dan meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Jadi, penerapan TIK sebagai media pembelajaran di sekolah ini memberikan banyak keuntungan. Di antaranya yang pertama sebagai pendorong komunitas pendidikan, termasuk guru juga, untuk lebih apresiatif dan proaktif dalam memaksimalisasi potensi pendidikan. Yang kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada, yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Pada level yang lebih luas, dalam dunia pendidikan, TIK ini memberikan banyak manfaat, yaitu akses ke perpustakaan, akses ke pakar, perkuliahan secara online, menyediakan layanan informasi akademik suatu institusi pendidikan, menyediakan fasilitas mesin pencari data,
menyediakan fasilitas diskusi, menyediakan fasilitas direktoriat alumni dan sekolah, serta menyediakan fasilitas kerjasama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.